Pada awal cerita diperlihatkan seorang pria kalem namun sangar dan dia bernama Park Tae-gu. Tae-gu mendatangi markas musuhnya guna menyelamatkan teman-temannya yang disekap karena suatu masalah. Tae-gu merupakan seseorang yang sangat disegani di dunia permafiaan. Dia merupakan tangan kanan dari salah satu bos mafia di Korea yang bernama Gang-gu. Setelah menyelesaikan urusannya, dia bergegas ke sebuah bandara untuk menjemput kakak dan keponakannya. Tae-gu di sana bertindak seperti seorang ayah kepada anaknya. 어떻게 눈앞에 안 고파? 우리 뭐 일단 우와 지은이 너무 좋겠다. Karena anak tersebut sudah tidak memiliki ayah lagi. Setelah penjemputan itu, Tae-gu menyuruh anak buahnya untuk pulang duluan. Karena Tae-gu akan segera ke rumah sakit untuk mengambil obat kakaknya. Menurut dokter di sana, terungkap bahwa kakaknya mengidap penyakit parah dan tidak akan lama bertahan untuk hidup. Tae-gu di sana terlihat sedih mendengar hal itu dan menelpon kakaknya mengobrolkan sesuatu. Tapi tiba-tiba teleponnya pun terputus. Ternyata mobil yang dinaiki oleh kakak Tae-gu dan keponakannya mengalami kecelakaan yang mengakibatkan keduanya tewas di tempat. Di tempat persemayaman terakhir kakak dan keponakan Tae-gu, datanglah bos besar Tae-gu untuk melayat. Dia bernama Yang Do-su. Menurut Yang Do-su, kecelakaan itu terjadi akibat ulah rival mereka, yaitu Direktur Do. Dia seharusnya bertanggung jawab atas kematian kakaknya dan keponakannya. Karena Do pernah merekrut Tae-gu, namun Tae-gu menolak dan bergabung dengan mafia Yang Do-su. Namun Yang Do-su menyadari kekuatan mereka tidak sebanding dengan mafia rivalnya itu dan tidak bisa berbuat banyak atas apa yang terjadi. Namun Tae-gu dengan darah dingin dia meminta izin kepada atasannya untuk bertemu dengan bos Do. Yang Do-su pun mengizinkan Tae-gu. Dan mereka berdua bertemu di suatu tempat. Tempat itu merupakan suatu spa di Korea. Ketua Do lantas berbelasungkawa atas kematian kakak dan keponakannya. Namun, tanpa ada kepastian siapa pelaku sebenarnya dalam kecelakaan itu. Tae-gu kemudian pergi membilas badannya, dan saat itu juga ternyata Tae-gu mengambil sebilah pisau yang ada di bawah baskom di sana. Kemudian Tae-gu dengan darah dinginnya mulai menusuk satu persatu anggota mereka dan membantai mereka dengan sadis. Setelah selesai urusannya, dia kemudian pergi meninggalkan spa tersebut lewat jendela dan langsung tancap gas. Tae-gu yang menyadari dirinya akan dicari oleh mafia Bong Seok menemui bosnya. Dan bosnya menyuruh dia bersembunyi selama 1 pekan di Pulau Jeju untuk mengamankan nyawanya. Sekantong uang dan identitas baru telah disediakan oleh Direktur Yang untuk berangkat ke sana. Di Pulau Jeju, Tae-gu akan dibantu oleh seseorang bernama Kuto dan tinggal bersama Kuto di sana. Maka dari itu, Tae-gu berangkat menuju Pulau Jeju. Sementara Direktur Yang bersama anak buahnya berencana menghabisi sisa-sisa mafia Bong Seok. Dan yang paling utama menghabisi tangan kanan mafia tersebut yang bernama Ma Sang-gil. Penyerangan pun dilakukan hingga kedua mafia ini bentrok tak terkendalikan. Sementara Tae-gu yang sudah tiba di bandara Pulau Jeju dijemput oleh cewek jutek bernama Jaeyeon. Jaeyeon ternyata merupakan keponakan dari paman Kuto yang berprofesi sebagai penjual senjata ilegal. Di rumah Kuto lah Tae-gu akan bersembunyi selama 1 minggu dan akan berangkat ke Rusia untuk pindah ke sana guna mengamankan nyawanya. Di sisi lain, Direktur Yang mendapatkan kabar buruk atas penyerangan Tae-gu.
bahwa ketua dari geng Bukseong yaitu Direktur Doh masih hidup setelah ditusuk oleh Taegu. Dan Doh kabarnya sedang menjalankan operasi di rumah sakit. Dan kabar buruk lainnya bahwa atas penyerangan sebelumnya, Sang-gil yang merupakan tangan kanan geng Bukseong pun berhasil lolos juga. Direktur Yang di sana sangat terkejut terheran-heran atas berita tersebut. Yang tadinya dia ingin memusnahkan geng Bukseong, malah berbalik membahayakan dirinya. Tidak lama datanglah sebuah panggilan dari Sang-gil. Dia mendapatkan ancaman atas apa yang telah diperbuatnya. Tentunya ancaman ini bukan sekedar ancaman biasa. Dibuktikan bahwa geng Bukseong berhasil menangkap beberapa bawahan geng Ganbu. Penangkapan itu berakhir pada suatu penyiksaan, bahkan sampai berbuat tindakan mutilasi untuk memperingati ketua Yang. Kemudian hasil mutilasi tersebut dikirimkan kepada Direktur Yang. Dan Direktur Yang di sana merasa terancam akan nyawanya. Karena menyadari kekuatan mafia Ganbu tidak sebanding dengan mafia Bukseong, yang kemudian Direktur Yang membantu bantuan kepada Park. Park di sini selaku petinggi asosiasi gangster di Korea yang bertugas mengendalikan organisasi mafia. Sementara itu, Taegu yang berada di Pulau Jeju terbangun di suatu pagi karena mendengar suara tembakan. Ternyata suara tembakan itu berasal dari halaman rumah yang dilakukan oleh Jeong. Dengan udutnya, Taegu memperhatikan Jeon yang sedang berlatih tembak. Namun betapa kagetnya Taegu ketika Jeon menodongkan pistolnya pada kepalanya sendiri. Taegu di sana terlihat sangat panik dan berusaha menyuruh Jeon untuk menurunkan pistolnya. Tetapi dengan tatapan kosongnya, Jeon menembakkan pistolnya tepat di kepalanya, dan ternyata isinya kosong. Meski Jeon terlihat kuat, namun ternyata dia mengidap suatu penyakit langka. Dan di suatu pagi di dalam mobil, Jeon terlihat pingsan saat berusaha menyuntikkan obat pada tangannya. Untungnya kejadian itu diketahui oleh Paman Kuto, dan segeralah mereka pergi ke rumah sakit. Akhirnya Paman Kuto bercerita kepada Taegu bahwa dia terpaksa menjual senjata ilegal demi biaya pengobatan keponakannya. Dan Kuto berencana membawa Jeon untuk pergi ke Amerika karena di Amerika sana terdapat peralatan yang sangat lengkap. Jeon ternyata sudah divonis akan mati dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan jika tidak dilakukan tindakan secara cepat, tentunya di Amerika. Di sisi lain, Park mempertemukan Direktur Yang dengan Sang-gil. Park berusaha mendamaikan kedua mafia ini agar tidak terjadi bentrokan susulan yang memakan banyak korban. Tetapi Sang-gil sebagai tangan kanan mafia Bukseong masih tidak terima atas tindakan Direktur Yang memerintahkan Taegu menusuk Doh selaku ketua dari Bukseong. Situasi pun mulai memanas karena tidak kunjung ada jalan keluar. Sampai pada akhirnya Park membuat sebuah pilihan. Karena Taegu sebagai pelaku utama penusukan ketua Doh, maka Direktur Yang harus menyerahkan Taegu pada Bukseong dan dihukum secara setimpal oleh Sang-gil yang tentunya nyawa taruhannya. Mereka bertiga pun sepakat atas keputusan itu, dan sementara Direktur Yang harus dibawa oleh Sang-gil sebagai jaminan mafia Bukseong. Kembali ke rumah sakit, Jeon yang sudah sadar bergegas untuk pulang saat itu juga. Meskipun ditahan oleh Taegu, tetapi dia bersikukuh untuk pulang. Dan di perjalanan, Jeon menceritakan penyakitnya yang intinya Jeon akan mati sebentar lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk makan terlebih dahulu di suatu tempat di pinggir pantai. Di pinggir pantai, Taegu mendapatkan sebuah panggilan dari ketuanya, yaitu Direktur Yang. Dia menceritakan tentang kegagalan rencananya mengambil alih geng Bukseong karena ketua geng Bukseong masih hidup, begitu juga dengan Sang-gil yang lolos atas penyerangannya. Taegu diperintahkan untuk menunggu Direktur Yang di Pulau Jeju yang nantinya mereka berencana lari ke Rusia untuk bersembunyi dengan aman. Tentunya itu semua bohong karena Direktur Yang berusaha menjebak Taegu untuk menyerahkan dirinya kepada Sang-gil.
Sementara itu, Paman Kuto sedang melayani langganan gangster seperti biasanya. Namun langganannya itu ternyata berkhianat dan berencana mengambil alih bisnisnya. Paman Kuto di sana ditusuk dan ditembak oleh gangster Korea yang beraliansi dengan gangster Rusia. Meskipun Kuto sempat melawan, tetapi apa daya Kuto tidak bisa melawan mereka semua sendirian. Ketika Taegu dan Jaeon sampai di rumah, mereka merasakan kejanggalan karena banyak mobil terparkir di depan rumahnya dan berisi pria bersenjata. Taegu berhenti tepat di sebelah mobil tersebut dan tanpa banyak basa-basi, Taegu dan Jaeon terlibat perkelahian. Di sana terjadi kolaborasi yang sangat apik antara Taegu dan Jaeon, yang akhirnya mereka berhasil menumbangkan gangster Rusia itu. Namun menyadari pamannya dalam bahaya, Jaeon pergi lebih dulu dan dia mendapati pamannya sudah terkapar di lantai dalam keadaan sekarat dan akhirnya mati di tempat. Jaeon kemudian dengan darah dinginnya melampiaskan amarahnya dengan menembaki sisa-sisa gangster di sana. Menyadari akan ada serangan susulan, Taegu mengajak pergi Jaeon dan meninggalkan pamannya di sana. Jaeon yang awalnya menolak karena tidak terima kenyataan itu, akhirnya tetap dipaksa pergi dengan cara digendong oleh Taegu. Ketika di perjalanan, Jaeon masih tidak terima atas kejadian itu, sampai akhirnya penyakitnya pun kambuh dan menggigit tangan Taegu menahan rasa sakitnya. Sampai akhirnya Jaeon pun pingsan. Setelah siuman, emosi Jaeon mulai stabil dan mereka berdua pergi ke sebuah penginapan milik kenalan Paman Kuto. Di malam itu, Jaeon menceritakan masa lalunya yang kelam pada Taegu. Yang ternyata kedua orang tua Jaeon telah dibunuh oleh gangster Rusia karena kesalahan Paman Kuto. Yang akhirnya Paman Kuto berhasil balas dendam dengan membantai gangster yang membunuh orang tua Jaeon. Dan Paman Kuto dijuluki legenda gangster pada saat itu. Dan sebagai tanggung jawab Paman Kuto, dia merawat Jaeon dan membesarkan Jaeon sampai sekarang. Yang awalnya Jaeon sangat membenci pamannya karena orang tuanya terbunuh, namun lama-kelamaan Jaeon mulai memahami dan mulai memaafkan sampai Jaeon sayang pada Paman Kuto. Tetapi di saat Jaeon hanya memiliki seorang paman di hidupnya, kini harus kehilangan Paman Kuto untuk selamanya. Dan dapat kita simpulkan bahwa gangster Rusia yang ada di rumah Paman Kuto sebelumnya mungkin sebagai balas dendam berkelanjutan atas kejadian dahulu. Akibat keduanya mulai terbuka satu sama lain, hubungan mereka kini semakin dekat. Terlihat dari makan bersama di pinggir pantai, menikmati angin senja sambil udut bareng, hingga Sanmori bareng menikmati indahnya Pulau Jeju. Sesampainya di penginapan, Taegu meminta izin kepada Jaeon untuk pergi ke bandara menemui bosnya. Jaeon sempat melarang di sana karena merasakan firasat buruk bagi Taegu. Karena sebelumnya Taegu mencoba menghubungi rekan-rekan sepermopiaannya, namun tidak ada yang bisa dihubungi. Dan Taegu pun bersikukuh untuk pergi menemui bosnya. Di bandara, Sanggil beserta anak buahnya bersiap untuk menjemput Taegu. Di sana juga terdapat direktur yang dengan muka semrawutnya. Tidak lama, tibalah Taegu di bandara tersebut. Saat memasuki bandara, dia menerima telepon dari anak buah kepercayaannya bernama Ji Sung. Dan dia menyatakan bahwa ketua mereka, yaitu direktur yang sudah mengkhianati mereka semua dan berniat menyerahkan Taegu kepada mafia Bukseong untuk dibunuh. Taegu yang terkejut akan fakta itu berusaha menghindari mafia Bukseong di sana. Namun apa daya, Sanggil dan anak buahnya menyadari kehadiran Taegu. Dan akhirnya Taegu pun dikejar oleh mereka semua. Taegu berusaha melarikan diri dari mereka semua. Walaupun di jalanan Taegu berhasil mengecoh mereka,
Mereka semua turun dan berusaha menangkap Taegu. Namun Taegu yang terpojok mengunci pintu mobilnya dan menghadapi siapapun yang masuk dalam mobilnya. Taegu mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan, dan akhirnya dia berhasil menyandra salah satu dari mereka. Terdengar suara mobil polisi mendekat. Karena mereka semua lengah, Taegu akhirnya berhasil kabur dengan mobil di depannya. Karena Taegu berhasil lolos, Sang-gil di sana merasa marah dan memukul Direktur Yang hingga berdarah. Dan sesaat sebelum Direktur Yang akan disiksa menggunakan kunci Inggris, dia mengutarakan sebuah ide dengan memanfaatkan anak buah kepercayaan Taegu, yaitu Ji Sung yang sedang disandra. Direktur Yang yakin bahwa Taegu akan datang jika mengancam Ji Sung untuk dibunuh, karena pada dasarnya Taegu adalah gangster yang sangat disegani dan setia kawan. Sang-gil kemudian setuju dan mereka langsung menuju rumah Paman Kuto. Sementara Taegu dalam keadaan panik kembali ke penginapan untuk mencari Jaeon. Namun ternyata Jaeon tidak ada di sana. Dia menelepon Jaeon dan ternyata Jaeon sedang berada di rumah Paman Kuto. Taegu menyuruh Jaeon untuk pergi dari sana. Namun Jaeon menolak dan ingin berada di rumah Paman Kuto sejenak. Kini Sang-gil dan Taegu sama-sama pergi ke rumah Paman Kuto dan bertaruh waktu. Dan sialnya, Sang-gil, Direktur Yang, dan para anggotanya sudah sampai duluan di sana. Yang pastinya Jaeon dijadikan sandera tambahan agar Taegu menyerahkan dirinya. Sang-gil kemudian menghubungi Taegu dan menyuruh dirinya datang jika ingin Jaeon dan Ji Sung tetap hidup. Taegu bersedia menyerahkan dirinya, tetapi dengan syarat Sang-gil harus membebaskan Ji Sung dan Jaeon yang sedang disandra. Ketika Taegu datang, dia langsung dihajar habis-habisan oleh para anggota geng Bukseong dan diseret masuk ke dalam ruangan untuk menemui Sang-gil. Taegu di sana tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah babak belur dan berlumuran darah. Sesuai janjinya, Sang-gil akan membebaskan Ji Sung yang sedang berada di rumah sakit di Seoul. Namun ketika akan dibebaskan, ternyata Ji Sung sudah diculik oleh orang suruhan Direktur Yang, dan Ji Sung telah mati dibunuh oleh anak buah Direktur Yang. Karena hal ini, Sang-gil merasa jengkel kepada Direktur Yang karena perbuatannya, dan menyebut Direktur Yang sebagai orang bodoh dan kelewatan karena membunuh anak buahnya sendiri. Sang-gil sempat akan membunuh Direktur Yang karena kelakuannya sangat memalukan dan tidak menjunjung tinggi nilai kemafiaan. Namun Direktur Yang memohon kepada Sang-gil dan menjilat Sang-gil dengan tameng jika dirinya dibunuh maka mafia Bukseong akan dalam bahaya. Sesuai kesepakatan dengan Park sebelumnya, Sang-gil yang sudah jengkel terhadap kelakuan Yang akhirnya mengurungkan niatnya untuk membunuh Direktur Yang. Sementara Taegu yang mendengar rekannya sudah dibunuh akibat ulah Direktur Yang melontarkan cacian-cacian kepada bosnya sendiri, dan dia baru mengetahui bahwa bosnya sendiri merupakan orang yang sangat hina. Kemudian Direktur Yang tersulut emosinya dan mulai menghajar Taegu habis-habisan. Taegu yang tidak bisa apa-apa karena sudah kelelahan hanya bisa berbaring di sana, dan Jaeon menyaksikan hal itu dengan histeris. Di sana, Sang-gil juga mengungkapkan bahwa pelaku utama yang telah menabrak kakak Taegu dan keponakannya adalah Direktur Yang. Direktur Yang sengaja melakukan hal itu agar Taegu membenci ketua Bukseong yaitu Direktur Do, dan memicu untuk Taegu melakukan penusukan pada ketua Do demi keuntungan yang akan didapatkan oleh Direktur Yang. Sang-gil sebelumnya mendapat kabar bahwa Taegu pernah akan direkrut oleh geng Bukseong karena Taegu merupakan orang yang sangat disegani di dunia permafiaan. Direktur Yang sengaja melakukan hal itu agar Taegu tidak berpaling dari Direktur Yang dan membenci geng Bukseong. Selain itu, jika Taegu berpindah pada geng Bukseong, maka seluruh pengikut Taegu akan pindah pada geng Bukseong dan meninggalkan Direktur Yang. Dapat kita simpulkan bahwa di sini kelakuan busuk Direktur Yang telah terungkap semuanya, dan dia memperalat Taegu untuk keuntungan dirinya sendiri.
Mendengar paksa-paksa itu, Taegu semakin murka dan menghajar habis-habisan bosnya itu. Namun dia tertusuk oleh Direktur Yang dan merasakan kesakitan yang amat dalam. Namun dengan sisa-sisa tenaganya, Taegu terus-menerus melawan Direktur Yang dengan sundulan kepalanya. Tetapi apa daya, sesuai kesepakatan rapat sebelumnya, Taegu harus tetap dibunuh dan Sanggil terpaksa melakukan hal itu. Meskipun tidak tega melihat Taegu yang diperdaya oleh Direktur Yang. Di saat Taegu sekarat, Jaeon menangis di hadapannya. Namun Taegu menyuruh dia agar tidak menangis. Dan Jaeon hanya bisa tersenyum dengan air mata yang tidak dapat dibendung. Akhirnya Taegu tewas dan lagi-lagi Jaeon kehilangan orang yang disayanginya. Sementara Direktur Yang di sana ingin membunuh Jaeon. Namun Sanggil menahan dia dan mengatakan cacian terhadap kelakuan busuknya. Sanggil merasa jijik dengan Yang, bahkan dia tidak ingin di dekatnya. Kemudian Jaeon dibebaskan, dan mereka semua pergi setelah membakar gudang milik Paman Kuto. Keesokan harinya, Jaeon mendapatkan info tentang keberadaan geng Bukseong yang sedang makan di suatu tempat. Dan dengan tatapan penuh lukanya, dia langsung bergegas ke lokasi tersebut. Jaeon kemudian berusaha masuk ke dalam suatu restoran yang dipenuhi para gangster Bukseong. Dan Jaeon mulai membantai mereka semua dengan darah dinginnya. Dia menembaki semua orang di sana dengan brutal demi balas dendamnya. Jaeon juga menembaki Sanggil beserta Direktur Yang dengan tatapan dinginnya berkali-kali. Setelah itu dia pergi ke pinggir pantai, dan Jaeon dihampiri oleh kepolisian di sana. Jaeon menyadari bahwa dirinya akan segera mati oleh penyakitnya, dan dia memutuskan menodongkan pistolnya sendiri ke kepalanya. Dan Jaeon pun bunuh diri untuk mempercepat kematiannya. Dan film pun berakhir.